Halo semuanya, pada video kali ini saya ingin membahas 3 soal mengenai laju reaksi ya. Jadi laju reaksi ini termasuk materi kimia SMA. Ya, tapi sebelum kita lanjut ke soal-soal kali ini, saya harapkan kalian belum subscribe untuk subscribe channel ini ya, karena kami mengupload video matematika, fisika, kimia, biologi untuk kalian yang SMA. Ya, dan juga kalian jangan lupa nyalakan notification-nya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru kami. Nah, oke. Nah, kenapa saya masukin 3 soal ini ya? Karena saya rasa 3 soal ini lumayan mudah kalian pahami ya, dan juga ini tidak ada perhitungan. Jadi saya pikir saya bisa masukkannya langsung dalam satu video ya. Jadi yang pertama, pernyataan yang benar mengenai reaksi 2x plus 3y itu menjadi x2y3 ya. Jadi kalau pernyataannya benar, pasti kalian cek ya satu persatu pernyataannya. Yang A, tingkat reaksi total adalah 5 ya. Tingkat reaksi itu berarti order reaksi ya. Jadi kalau kalian ada suatu persamaan hukum laju misalnya seperti ini, R itu menjadi itu sama dengan K kali konsentrasi A kali konsentrasi B gitu ya. Nah kan A sama B nya itu semuanya pangkat 1 ya, pangkat 1 berarti order reaksi totalnya berarti 2 gitu. Jadi ditambahkan order reaksi terhadap X dan terhadap Y gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kalian lihat di persamaan ini ya, dari persamaan ini 2x plus 3y itu menjadi x2y3 ya. Kalian tidak bisa langsung menentukan yaitu tingkat reaksinya apa ya. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak tahu reaksi ini termasuk reaksi elementer atau reaksi non elementer ya. Nah, kita coba lihat yang A, B, C, D sama E ya. Semuanya itu nanya tentang tingkat reaksi ya. Tingkat reaksi terhadap X, tingkat reaksi terhadap Y, tingkat reaksi terhadap X2Y3, sama tingkat reaksi tidak dapat diketahui dari informasi di atas. Nah, kalau misalkan kalian cuma diketahui persamaan reaksi saja, ya tidak ada apa-apa seperti ini ya, kalian tidak bisa menentukan tingkat reaksi ya, karena order reaksi itu atau tingkat reaksi itu hanya bisa kalian ketahui jika diketahui itu reaksinya elementer atau non elementer. Kode elementer berarti reaksi itu merupakan reaksi dasar ya, tidak ada reaksi lain-lain itu. Misalnya seperti ini. Contohnya ya, contohnya itu adalah C2H5 ya, OH itu tambah dengan CH3 COOH itu akan menjadi CH3 COO C2H5 ditambah dengan H2O. Nah, kalau misalnya seperti ini masuk reaksi elementer ya. Jadi kalian bisa langsung, jadi R sama dengan K kali konsentrasi C2H5OH dikali dengan konsentrasi CH3COOH, karena dia itu order reaksinya sama dengan koefisiennya ya. Jadi kalau dia reaksi elementer, order reaksinya itu sama dengan koefisien senyawa tersebut ya. Nah, ada juga reaksi yang non elementer, di saya hapus sini ya. Jadi kalau reaksi non elementer itu dia itu order reaksinya tidak sama dengan koefisien. Jadi seperti ini contohnya. Jadi kalau ada reaksi H2 ditambah dengan Br2 itu akan menjadi 2HBr ya. Jadi kalau kalian nulisnya seperti ini, R sama dengan K kali konsentrasi H2 kali konsentrasi Br2, ini salah gitu ya, bukan seperti ini gitu, karena dia bukan reaksi elementer ya. Jadi yang saya dapatkan justru seperti ini hukum lajunya. Jadi R sama dengan K1 ya, K1 kali konsentrasi H2 ya dikali dengan konsentrasi Br2 pangkat setengah ya, sorry saya nggak bisa nulis, pangkat setengah per K2 tambah dengan konsentrasi HBr dibagi dengan konsentrasi Br2 gitu. Salah, konsentrasi Br2 gini jadinya ya. Yang benar ini, bukan yang kiri itu. Jadi kalau cuma diketahui reaksinya saja ya, tanpa tahu dia itu reaksi elementer atau reaksi non elementer, kan tidak bisa menentukan tingkat reaksinya. Jadi jawabannya benar untuk yang nomor 1 itu ada yang E ya. Oke. Nah, yang nomor
2 ya, yang bawahnya, banyak reaksi kimia terjadi di dalam lautan encer ya, atau pelarut air akan berjalan lebih lambat jika teruskan menambah air. Yang menjadi sebabnya adalah ya, ini ada perubahan suhu, perubahan sifat-sifat reaksi, perubahan konsentrasi reaksi, perubahan energi aktivasi, dan perubahan luas permukaan sentuhan ya. Nah, kalau misalkan ditambahkan air terus menerus, berarti kan dia semakin encer ya, semakin encer ya, dia konsentrasinya akan berkurang gitu ya. Sama seperti kalau misalkan air gula gitu misalkan ya, nah gulanya kan nggak tambahkan tapi airnya terus tambahkan, maka kan semakin manisnya akan berkurang seperti itu. Jadi itu sama dengan berkurangnya konsentrasi ya. Jadi yang menjadi lebih lambat itu karena konsentrasi reaksinya yang berkurang atau perubahan konsentrasi reaksi ya. Jadi jawabannya benar adalah yang C ya. Suhu tidak, kalau misalnya kita nambahin air masa suhunya berubah, kan enggak kan. Kemudian sifat-sifat reaksi itu juga karena reaksinya sama, jadi nggak mungkin dengan menambahkan air maka akan berubah sifat reaksinya. Kemudian perubahan energi aktivasi juga tidak, dan perubahan luas permukaan sentuhan juga tidak, karena pertamanya juga misalnya bubukan gitu, atau dia itu dalam larutan, jadi bukan berarti ada perubahan luas permukaan sentuhan. Jadi yang nomor 2 jawabannya adalah C. Yang ketiga, reaksi antara gas hidrogen dan gas nitrogen monoksida berlangsung menurut persamaan berikut ini ya. Sedangkan kecepatan reaksinya diberikan dengan ungkapan V sama dengan K. Ini saya nulisnya R pertama ya, jadi sama aja, boleh nuliskan V juga. V sama dengan K konsentrasi H2 dikali dengan konsentrasi NO2 kuadrat ya. Nah ini kok kalian lihat V-nya K kali H2 kali NO2 kuadrat, sedangkan ini kan H2 nya 2 ya koefisiennya ya, kan nggak sama dengan ungkapan kecepatan reaksinya ya. Kalau misalnya nggak sama antara orde dengan koefisiennya, berarti reaksi ini merupakan reaksi non elementer ya. Reaksi tersebut termasuk reaksi tingkat atau orde ke ya. Kalau misalnya tanya reaksi tersebut berarti totalnya ya, totalnya berarti kan lihat aja H2 nih pangkat 1 kan ya, V sama dengan K kali konsentrasi H2 dikali dengan konsentrasi NO2 kuadrat ya. Yang H2 kan 1, yang NO2 kan kuadrat, berarti kalau tambahkan itu menjadi 3. Berarti tingkat reaksinya atau ordenya itu adalah 3 gitu ya. Jadi sekian saja pembahasan saya mengenai ketiga soal kali ini, mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Kalau ada yang kurang mengerti, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Kalau kalian punya soal atau punya PR atau punya latihan yang kalian tidak mengerti cara menjawabnya seperti apa, dan kalian ingin supaya kalian membuatkan videonya, kalian bisa kirim soalnya ke email yang tertera di description. Terima kasih.